Bab 2629. Aturan ketat. Namun saat ini, di depan gerbang kota, seorang pria berotot dengan tubuh bagian atas telanjang dan terlihat sangat garang bertengkar dengan penjaga kota. Dasar aturan sialan, aku ingin memasuki kota, atas alasan apa kalian tidak membiarkanku masuk? Aku sudah mengatakan bahwa energi jahat tubuhmu terlalu berat. Menurut aturan, kamu tidak boleh masuk kota. Seorang kultivator yang menjaga kota menjawab dengan lemah. Meski baru berkultivasi pada tahap awal fase penilaian, dia tidak rendah hati atau sombong. Untuk pria berotot yang memancarkan aura satu penurunan ini, tidak memiliki rasa takut sama sekali. Aturan? Di mana aturannya? Kata pria kuat itu dengan marah. Kalau tidak boleh terbang tinggi, aku akan terbang rendah. Bahkan harus berbaris di belakang dalam fase transendensi, atau bahkan fase distraksi, aku sudah menahannya. Sekarang kamu mengatakan bahwa aku tidak bisa memasuki kota dengan energi pembunuh, mengapa aku belum pernah mendengarnya? Tidak, jika teman seiman ragu, bisa membacanya sendiri. Lihat pasal 43. Apakah sesuai dengan apa yang aku katakan? Penjaga gerbang berpakaian putih tampak canggung. Dia menunjuk ke samping dan menunjuk ke monumen batu setinggi lebih dari 10 meter. Erikin mengikuti tatapan penjaga gerbang. Monumen batu di sebelah gerbang kota terlihat biasa saja dari kejauhan, namun jika diperhatikan lebih dekat, sebenarnya sangat padat, dengan tulisan tangan seukuran semut yang menulis aturan kota kuno. Jika itu adalah orang biasa, takutnya akan sangat sulit untuk membaca kata-kata ini. Namun, orang-orang yang datang ke kota kuno semuanya adalah kultivator, dan kepekaan mata tidak sebanding dengan orang biasa. Ini bukan masalah. Namun, ketika disapu dari atas, prasasti batu setinggi 10 meter itu sebenarnya diukir dengan kata-kata pada ketinggian 8 meter. Dapat dilihat bahwa ada begitu banyak aturan di kota kuno Linjiang ini. Pria berotot itu menatap prasasti dan melihat benar-benar ada aturan seperti itu. Jadi teman seiman, bukannya aku mempersulit, tetapi ikuti saja aturan dan tunggu teman seiman membasuh darah dan roh jahat sebelum memasuki kota. Kata penjaga gerbang dengan manusiawi. Mudah bagimu untuk berkata seperti itu. Aku memasuki kota kali ini. Pria berotot itu mengatakan ini dan memikirkan sesuatu, tapi segera diam. Singkatnya, hari ini mau kamu setuju atau tidak, aku tetap harus masuk kota. Dengan mengatakan itu, pria kuat itu mendorong orang di depannya, dan bergegas ke dalamnya. Shoot! Beberapa kultivator lain bangkit, pedang spiritual mereka langsung disilangkan dan berhenti di depan orang kuat itu. Teman seiman, aku menyarankanmu untuk berhenti. Wajah penjaga gerbang yang didorong menjauh menjadi dingin. Juga, kota kuno tidak boleh memancarkan napas dan paksaan sesuka hati untuk menyakiti orang. Kamu tidak boleh menggunakan kerohanian untuk menyelidiki detail orang lain. Jika kamu memikirkan pelanggaran pertamamu, kamu sekarang dapat menarik kembali napas dan membayar 1000 koin roh sebagai hukuman. Aku bisa memaafkanmu. Haha, konyol, kalian berenam di tahap awal fase penilaian, apakah memenuhi syarat untuk memaafkan dosa-dosaku? Pria besar ini tertawa terbahak-bahak ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi dia sudah tidak peduli lagi. Aku masuk ke kota sekarang, lihat apa yang bisa kamu lakukan denganku. Semua orang mengatakan betapa kuatnya kota kuno itu, tetapi dia tidak percaya. Dia baru saja memasuki kota. Beraninya kota kuno ini memperlakukannya seperti ini. Boom! Energi jahat pria besar itu meledak tiba-tiba dan langsung mengguncang kultivator di kedua sisi, bergegas menuju kota kuno. Dia telah menghancurkan ratusan orang di keluarga itu sebelumnya, dan sisanya mencari diri mereka sendiri seperti orang gila. Jika dia tidak memasuki kota hari ini, dia mungkin dalam masalah besar.
Meskipun dia sombong, dia juga penuh perhitungan. Dia tahu bahwa tidak ada pelarian di kota kuno, dia juga tidak dapat melukai orang-orang yang bertugas di kota kuno, juga tidak dapat menggunakan ilmu sihir. Jadi hanya mengibaskan penjaga di kedua sisi dan berlari ke kota tanpa terbang. Penjaga gerbang yang terguncang di kedua sisi, setelah memantapkan sosoknya, hanya melirik punggung orang itu dengan acuh tak acuh, tidak bermaksud mengejar untuk menghentikannya. Apakah membiarkan orang ini masuk begitu saja? Kota kuno ini tidak begitu baik, gumam si janggut besar. Tetapi sebelum suara orang ini jatuh, sekelompok cahaya cemerlang meledak dari gerbang di depannya. Kemudian beberapa cahaya Reiki melesat dari gerbang kota seperti anak panah yang tajam. Puff! Pria kekar satu penurunan ini tak mampu bereaksi, ditembus cahaya Reiki, tubuh Taoisnya yang besar rebah ke tanah, jiwa dewanya bahkan tidak ada waktu untuk keluar dari tubuh. Ketika dia meninggal, pria besar itu masih membuka matanya dan membuka mulutnya, seolah-olah tidak percaya bahwa dia terbunuh seperti ini. Hai, makanya kenapa mencari masalah? Penjaga gawang yang berkepalan menepuk debu di tubuhnya dan mengangkat tangannya. Cahaya Reiki berguling, melemparkan tubuh orang mati itu ke langit sesuka hati. Tiba-tiba, ada keributan di atas gerbang kota. Suara elang yang menusuk terdengar. Sekelompok elang iblis terbang dengan gembira, jumlahnya ratusan, mereka terbang di depan mayat, mulut tajam mereka turun, dan dengan cepat mencabik-cabik pria besar itu di udara hingga bersih. Tas penyimpanan orang ini akan diserahkan kepada pengurus untuk sementara waktu. Penjaga gerbang berbaju putih memberikan tas penyimpanan kepada bawahannya, lalu melirik ke depan, kultivator yang pendiam itu dan tersenyum kecil. Semuanya bisa lanjut memasuki kota. Erikin menemukan bahwa si janggut besar di depannya, yang sebelumnya sangat flamboyan, menutup mulutnya rapat-rapat saat ini, tetapi janggutnya bergetar, jelas menggigil. Seorang kultivator yang masih hidup baru saja terbunuh, dan sekarang dia memiliki ekspresi yang rendah hati, memang agak menakutkan. Kalian tidak perlu khawatir. Meskipun kota kuno memiliki banyak aturan, tapi tidak membunuh orang sesuka hati. Hanya saja teman seiman tadi baru saja masuk ke kota kuno dan melakukan kejahatan besar, jadi tidak ada cara lain. Penjaga gerbang berbaju putih melihat pikiran semua orang dan menjelaskan sambil tersenyum. Jadi kalian tidak perlu takut bahkan jika baru pertama kali masuk ke sini. Jika tidak sengaja membuat kesalahan, aku akan memberikan peringatan. Jika lebih serius, mungkin menghukum beberapa koin roh, tapi tidak akan pernah membunuh secara asal. Ya, orang ini mencari kematian. Meskipun kota kuno memiliki banyak aturan, kami para kultivator biasa merasa aman. Beberapa kultivator setuju sambil tersenyum. Namun, dengan lelucon pria berotot ini, ada keheningan sesaat di luar gerbang kota. Semua orang diam dan dingin. Hukuman kota kuno ini benar-benar kejam. Benar saja, aturannya ketat dan tidak membicarakan perasaan sama sekali. Pria kekar itu, kultivator satu penurunan fase penilaian itu sama sekali tidak menanyakan asal-usul atau identitasnya dan sama sekali tidak mempunyai pertimbangan apapun. Dan banyak orang yang hadir, termasuk para kultivator fase penilaian, tidak melihat bagaimana pria besar ini akhirnya mati. Beberapa cahaya Reiki melintas, dan orang itu jatuh. Erik, cahaya yang baru saja ditembakkan, sepertinya bukan berasal dari seorang kultivator tertentu, tetapi mirip dengan rune sakti atau pola dewa. Iblis Fu di Laut Kesadaran berkata, "Ya, itu teknik pola dewa." Mata Erikin menyipit, hatinya tergerak, dan dia juga merespons. Dia juga berlatih teknik pola dewa dan lebih tahu tentang pola dewa daripada yang lain. Cahaya Reiki itu tampak biasa dan kekuatannya tidak bocor,
Tetapi aura misterius yang terkandung di dalamnya sangat padat dan rumit, yang merupakan ciri khas pola dewa. Biasanya diam, ketika pecah, itu akan membunuh dengan satu pukulan. Nicholas Peng dan yang lain mengatakan bahwa ada formasi besar di kota kuno ini. Itu karena formasi ini masih utuh, jadi aturan kota kuno masih berlanjut hingga hari ini. Eric Kin menginjak tanah di bawah kakinya. Bersambung.